Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kode presensi sudah saya taruh di chat box, jadi silahkan segera isi ya, sebelum kelupaan. Oke, hari ini kita insya Allah membahas topik ketiga, yaitu mengenai model bisnis dan kanvas model bisnis, atau bahasa Inggrisnya Business Model Canvas. Yang kebalik-balik ya, jangan salah juga menuliskannya. Karena kalau Anda salah, itu menunjukkan Anda tidak profesional gitu ya. Ya, contohnya sederhana. Jadi Anda menuliskan istilah bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia. Ya, business plan, tapi nulisnya bisnis plan gitu ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kalau bisnis plan yang benar itu kan tulisannya Busines Plan. Ya. Tapi kalau Anda mau menuliskan dalam bahasa Indonesia, tulis saja apa? Bahasa Indonesianya apa bisnis plan? Rencana bisnis. Rencana Rencana bisnis. bisnis. Ya, sederhana. Tapi banyak yang salah dan itu memalukan. Kalau untuk yang tidak, mohon maaf, yang tidak sekolah itu kita maklumi. Tapi kalau misalnya Anda sudah S2 nanti gitu ya, menuliskan seperti itu malu kita. ITS-nya juga nanti ikut malu ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, sama dengan model bisnis juga sering apa teman-teman itu salah menuliskan. Tidak ada model bisnis dituliskan dalam bahasa Indonesia. Model bisnis, sorry, kebalik. Bisnis model. Ya. Yang benar itu kalau bahasa Inggris, apa namanya, bisnis model. Tapi kalau bahasa Indonesia, model bisnis. Itu ya. Jadi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris yang benar. Bisnis model canvas itu bahasa Inggris. Ya, jadi jangan jangan menuliskan apa bisnis model tapi dalam bahasa Indonesia. Bisnis model kanvas gitu ya. Nah, itu yang salah. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia, kanvas model bisnis. Oke, bahannya sudah ditaruh, di situ ada dua bahan. Yang seri 3A itu tentang model bisnis dan kanvas model bisnis atau bisnis model kanvas. Dan yang 3B tentang planning the target customers. Itu sebetulnya esensinya adalah bagaimana kita menggunakan VPC atau Value Proposition Canvas. VPC itu merupakan bagian dari BMC, tapi untuk menguji kesesuaian antara produk dan pasar. Jadi untuk product market fit. Jadi dasarnya Anda harus memahami BMC. Nah, tadi saya sempat mengecek ada beberapa yang sudah berani bertanya di video YouTube-nya gitu ya, ada bagus, ada beberapa pertanyaan yang bagus. Ada juga yang sebelumnya mengulang yang ada di bahan handout. Jadi kalau yang sudah ada di bahan handout, nggak usah ditanyakan, Anda pelajari aja gitu ya. Walaupun masih saya apresiasi. Tapi kayak misalnya gini, eh, apa sih kekurangannya BMC, kan itu ada di handout. Jadi nggak usah ditanyakan lagi. Ya, Anda baca aja. Kalau Anda menanyakan berarti Anda belum membaca. Gitu ya. Oke, baik. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang dirasakan kurang jelas, tidak apa-apa ya.
Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada nggak yang ingin ditanyakan, yang dirasakan belum jelas dari bahan yang diuraikan di video yang sudah saya share atau di bahan diskusi, kan ada diskusi-diskusi tentang BMC ya di video-video saya itu. Kira-kira ada nggak yang belum jelas? Bayu Rizky Nugroho. Ya Pak, mohon izin Pak. Suaranya Saya agak keras Bayu. baik Pak. Mohon izin tanya Pak. Saya masih agak kurang paham untuk yang Henderson and Clark model itu Pak, yang membedakan inovasi inkremental, arsitektural, radikal, dan modular itu Pak. Oh itu bahan minggu lalu ya. Iya, itu satu Pak. Terus yang kedua Pak, dari video model KMB, Canvas Model Bisnis, kan Bapak sempat ngejelasin mengenai yang non-profit dan nirlaba pun sebetulnya tetap bisa mengaplikasikan Canvas ya, model bisnis. Nah, cuman pertanyaan saya kalau misalkan kayak orang yang kerja di suatu perusahaan namun kerjanya tuh di unit kerja, Pak, gitu. Yang sama sekali belum pernah melihat Canvas model bisnis di perusahaan itu gitu. Nah, kalau kalau misalkan mau mau memberi masukan terkait kanvasnya si perusahaan itu seperti apa Pak gitu ya? Bisa dilihat dari mana ya kira-kira ya? Atau Oke, harus nanya dulu ke pusat atau seperti apa gitu? ya baik. Terima kasih Pak. Oke, baik Bayu. Sebentar saya nyari dulu namamu. Bayu Rizky Nugroho. Oke, jadi esensinya adalah oke. Yang kedua ya, jadi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda belum pernah, biasanya gini, orang yang masuk kerja di perusahaan ya, atau di suatu instansi pemerintah misalnya, atau di lembaga non pemerintah ya misalnya LSM dan sebagainya. Organisasi yang baik itu biasanya memperkenalkan kepada pegawai barunya. Perusahaan ini tuh begini loh, apa visinya, ada apa misinya. Kalau di lembaga pemerintah misalnya tugas pokoknya apa berdasarkan kepres berapa, di situ diuraikan fungsinya apa, kemudian diterjemahkan kepada rencana kerjanya atau rensra ya kalau di lembaga pemerintah rensranya. Ini begini begini begini. Kemudian kita biasanya ada tanya jawab. Lalu diajak keliling tuh, tur, ya. Dulu saya ingat tuh kalau waktu di BPT, diajak tur. Oh, BPT itu tidak hanya di Tamrin, tapi di Puspiptek di, di Setu ya, Tangerang Selatan. Nah, kita suatu saat dibawa juga ke sana. Fungsinya apa, Labini dan sebagainya. Jadi kita paham apa kerja dari sebuah perusahaan. Nah, mungkin Anda kebetulan perusahaannya mungkin kelupaan ya atau memang belum menjadi tradisi. Itu juga bisa jadi masukan buat perusahaan Anda. Anda dikerja di perusahaan ya? Iya Halo? betul Pak, kerja di perusahaan Pak. Ya, itu bisa jadi masukan. Seharusnya diperkenalkan karena tugas perusahaan memperkenalkan. Masa disuruh kerja orang nggak disampaikan apa Referensi itu tugasnya gitu ya. dari Johnson, Rosenbluth, Tapi Magie, kalau sudah terlanjur, Stillwater. Nah itu Pak, tolong kalau mau itu kan bicara selain Bayu di mute ya, supaya tidak mengganggu. Jadi, kalaupun Anda belum paham tentang apa itu model bisnis perusahaan, Anda bisa mempelajari. Dari mana Anda bisa mempelajari model bisnis? Dari dokumen, biasanya dokumen tentang organisasi itu. Umumnya ada di Renstra, ya, atau kalau di perusahaan Anda saya nggak tahu, karena setiap organisasi kalau swasta beda-beda menyebutnya ya. Ada kalau di BUMN itu RJPP, ada tentang profiling dan sebagainya. Dokumen-dokumen seperti itu ada. Tapi kalau nggak disampaikan, dan memang di perusahaan yang saya tahu itu jarang sekali model bisnis disampaikan secara eksplisit. Anda bisa menanyakan dan boleh menanyakan kepada perusahaan.
setidaknya kepada atasan Anda. Jangan-jangan atasan Anda juga belum tahu model bisnis perusahaan Anda bagaimana. Nah, itu bisa jadi bahan bahan kajian untuk perusahaan Anda. Sebetulnya perusahaan kita itu model bisnisnya seperti apa sih, gitu kan? Kenapa saya menyampaikan seperti ini seolah-olah sesuatu yang aneh, nggak aneh juga gitu. Saya pernah punya bimbingan mahasiswa gitu ya, dan dia salah satu bagian dari tesisnya itu mengupas tentang sebetulnya bukan tentang model bisnis, tetapi tentang marketing ya, ada tentang berkaitan dengan apa namanya kajian yang terkait dengan research pemasarannya. Tapi di bagian tesisnya itu dia mengupas tentang model bisnisnya dan presentasi di depan atasannya. Atasannya juga apa menilai sangat mengapresiasi gitu karena belum pernah dilakukan di perusahaan. Jadi dibawa diskusi itu sehingga pada paham sebenarnya perusahaan kita tuh ngapain sih gitu, model bisnisnya kayak apa, siapa customer segmennya, apa value proposition dari perusahaan kita. Kadang-kadang yang tahu hanya pimpinan aja, anak buahnya nggak ada yang tahu. Perusahaan yang baik atau organisasi yang baik mestinya apa menyebarluaskan atau mendifusikan apa yang menjadi value proposition dari organisasi di mana kita bekerja. Supaya kita kita jelas, merasa jelas. Kita tuh ngapain, apa yang kita deliver. Perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya sampai pada office boy itu paham perusahaan mereka tuh ngapain. Gitu ya. Meskipun mungkin mereka tidak paham keseluruhannya, tapi mereka memahami konsekuensi dari visi dan misi perusahaan di mana mereka bekerja. Gitu ya. Nah, itu bisa Anda telusuri, Anda pelajari. Jadi ini penting karena nanti di proyek kelas Anda harus melakukan kan. Jadi cari tuh, tanyakan kepada atasan, tanyakan kepada kolega kerja. Kalau belum ada, Anda bisa menyusunnya. Oh, ternyata perusahaan kita ini, gini nih. Kalau kalau Anda nggak bisa menyusunnya, harusnya mempertanyakan, ini perusahaan ini kok nggak jelas gini. Jadi mestinya sih bisa, gitu ya. Kalau belum, ya disusun. Itu kesempatan buat Anda. Ya Pak, setuju Terus Pak. tadi, Soalnya kalau halo? di unit itu ya Pak, setuju Pak. Ya. Kalau di unit itu soalnya kita lebih banyak terpakunya tuh sama KPI fungsinya aja gitu ya Pak Iya, ya. betul. Nah, itu betul. Jadi kadang-kadang kita langsung terjebak pada dunia kita sendiri. Tapi kita tidak paham bagaimana kaitannya dengan misi organisasi secara keseluruhan, kan. Nah, karena sekarang Anda belajar manajemen, Anda harus memahami, gitu ya. Mungkin saja suatu saat Anda kan diangkat jadi direktur. Ya, amin. Jadi Amin Anda Pak. harus Anda harus paham bagaimana unit kerja tertentu bekerja atau berfungsi, bagaimana unit yang lain, bagaimana kaitannya dan sebagainya. Itu tentu harus. Karena walaupun bidang Anda misalnya di jurusan teknik apa gitu, kan tidak mungkin selamanya Anda mengerjakan hal-hal teknis kan. Pada suatu saat pasti Anda memegang apa tanggung jawab manajemen. Nah, ketika di tanggung jawab manajemen itu Anda harus paham. Jadi Anda mempelajari itu. Oke. Pertanyaan pertama tentang Henderson and Clark. Jadi Henderson and Clark ini merupakan salah satu aja karena kita akan mendiskusikannya di pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya, menyangkut strategi, teknologi dan inovasi nanti. Salah satunya menggunakan lanskap strategi tadi. Nah, Henderson and Clark itu merupakan salah satu cara bagaimana perusahaan bisa merancang, menganalisis tentang strategi berinovasi. Ya, jadi ntar saya tunjukkan supaya yang lain Hmm. tahu apa yang kita diskusikan. Oke.
Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Nah Pak. ya. Nah, jadi kalau di landscape strategi, landscape itu apa ya? Kayak tatanan gitu ya. Kalau Anda bekerja di perencanaan wilayah gitu kan, orang-orang planologi yaitu biasanya mempelajari lanskap. Bagaimana membuat lanskap, merancang misalnya sebuah taman atau kawasan gitu ya, kayak misalnya di IKN, bagaimana merancang misalnya kawasan perkantorannya dan sebagainya. Itu namanya lanskap. Nah, dalam hal ini lanskap strategi. Jadi, lanskap strategi yang mudah itu menggunakan dua dimensi kan, karena kalau enggak kan susah ya. Ini kelihatan jelas nggak ya? Jadi misalnya di dalam model mereka ya, Anderson and Clark, itu hanya mempertimbangkan konsep inti dari sebuah bisnis dan keterkaitan dari konsep dengan komponen-komponen dari konsep itu. Jadi misalnya apa? Sebuah contoh misalnya kalau kita berbicara tentang pengembangan sepeda gitu ya, itu kan sebenarnya alat transportasi ya dengan dua roda gitu. Nah itu kita mempertimbangkan konsep intinya dan bagaimana keterkaitan dari si sepeda itu dengan elemen-elemennya. Jadi misalnya ada roda, ada kerangka, ada sadel dan sebagainya. Nah jadi kalau berubahkah atau tidak, biasanya gitu yang dilihat berubah atau tidak berubah. Jadi di sini istilahnya reinforce or overturn. Jadi reinforce itu hanya diperkuat, kalau overturn berubah total gitu. Sama kalau di linkage juga gitu, change or unchanged. Nah, jadi kalau dia bilang kalau konsep intinya itu berubah total dan keterkaitan antara konsep dan komponennya tidak berubah, maka kita artinya melakukan atau sebaiknya melakukan inovasi yang sifatnya moduler. Moduler itu modul-modulnya yang kita inovasikan. Tidak harus melakukan inovasi secara keseluruhan. Kan artinya kalau kalau kita bicara sepeda, sepeda sebagai sebuah sistem gitu ya, pasti terdiri dari sub-subsistem. Nah, moduler itu hanya melakukan inovasi pada sub-subsistem tertentu. Nah, kalau kalau yang terjadi adalah konsep intinya itu berubah dan linkage-nya juga berubah, artinya kita melakukan inovasi yang radikal. Eh, Sebaliknya kalau konsepnya itu tidak berubah, tapi linkage antara komponen dan konsep itu juga tidak berubah, maka artinya paling yang kita lakukan adalah sifatnya incremental, sedikit-sedikit sekali. Entah mungkin chatnya yang kita inovasi gitu ya, supaya misalnya kalau tadinya apa chat biasa, sekarang chatnya chat metalik, atau chat yang dimana kalau di keadaan gelap dia bisa glowing gitu kan. Jadi menggunakan bahan tertentu ini bisa dilakukan, gitu. Dia tergantung konteksnya. Nah, sebaliknya kalau core konsepnya itu hanya reinforce dan keterkaitannya itu justru yang berubah, maka kita melakukan inovasi arsitektural. Gitu kira-kira. Baik, terima Ketangkap? kasih, Pak. Ya, Pak. Bayu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi ada yang bertanya lagi? Gak ada? Oke, siapa tadi? Juwita. Iya, izin Pak terkait slide-nya. Tadi sempat saya baca itu ada sebuah kerangka kerja model di mana kerangka kerja modelnya kan terdiri dari empat tabel. Apakah itu sebuah tabel mapping Itu yang Anda bicara tentang apa? yang kerangka kerja model di slide yang terbaru Pak, yang model bisnis Ya, apa? kerangka kerja bisnis model frameworks. Oh, BMC nih. Iya, Oke. apakah itu sebuah mapping yang mana terintegrasi di mana kita harus membuat kerangka kerja tersebut
menjadi empat bagian, di mana itu sudah ada referensi, ada Johnson, Chesburg, Muege, Osterwalder. Apakah kita sebuah pilihan di mana opsional, di mana kita bisa menggunakan salah satu frameworknya, di mana ada framework for box atau six function, ya seperti itu Pak. Terima Oke, kasih. jadi gini, ya, ini Bapak lemot sekali ya koneksinya. Sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Ya, jadi kalau kita bicara model bisnis itu banyak sekali. Ya, teorinya, metodenya itu banyak, bukan hanya BMC saja. Jadi seperti apa yang dijelaskan di bahan saya, bahwa misalnya satu Johnson pernah mengusulkan four box framework, gitu ya. Jadi ya ini tentu saja kalau dijelaskan lebih detail Anda harus baca bahannya ya. Kemudian Chesbro ini merupakan pakar di bidang open innovation. Chesbro dan Rosenblum itu mengusulkan six function. Jadi menurut dia model bisnis itu eh, paling tidak harus mengandung 6 fungsi. Nah, itu apa saja? Value proposition, market segment, value chain, dan sebagainya. Sementara Muge itu mengusulkan 4 gitu ya. Jadi Muge dan Johnson itu hanya mengusulkan 4. Walaupun sebetulnya agak beda-beda gitu ya. Jadi menurut Muge itu model bisnis itu harus terdiri dari sebutnya pain point-nya apa, kemudian stakeholder value proposition-nya bagaimana, profit formulanya seperti apa. Nah, contoh misalnya gini. Profit formula itu kalau dalam konsepnya Osterwalder itu ada di apa? Ada yang tahu? Profit formula. Formula profit atau formula keuntungan. Keuntungan itu apa sih? Pendapatan dikurangi kos, Pak. Pendapatan dikurangi biaya. Nah, ada kan? Di Osterwalder ada nggak? Osterwalder pendapatan itu kan dari revenue stream ya. Revenue Cost-nya di streams. mana? Ya. Di cost structure, jadi struktur biaya. Jadi hampir serupa, tapi di sini disebutnya adalah profit formula. Detailnya kira-kira seperti itu. Jadi hanya beda seperti itu. Nah, framework inilah yang nanti harus diurai kepada model bisnisnya. Jadi sama di Osterwalder itu juga dari kerangka kerja diurai kepada yang 4 ya. Kerangka kerjanya secara teoritis di disertasinya Osterwalder itu kan ada 4, diurai ke dalam 9 elemen atau 9 blok namanya. Apa saja? Satu, customer segment atau segmen pelanggan. Kedua, value proposition atau proposisi nilai. Ketiga, channels itu atau saluran. Keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Kelima adalah revenue stream atau aliran atau arus pendapatan. Keenam, key resources atau sumber daya utama. Ketujuh, key activities atau aktivitas utama. Kedelapan adalah key partners atau key partnerships ya atau kemitraan utama. Dan kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Nah, ini yang menjadi elemen-elemen atau blok ya. Ini bukan model ya. Yang 9 ini customer segment dan sebagainya itu bukan model, tetapi elemen atau blok namanya kalau dalam model bisnis. Model bisnisnya ini keseluruhan. Ketangkap ya? Karena ada yang bertanya juga, apakah ke-9 modelnya harus diisi gitu kan? Itu bukan model. Ini modelnya itu ke-9 ini. Namanya
canvas model bisnis atau bisnis model canvas. Canvas gitu ya. Jadi si Osterwalder ini menggunakan media canvas. Ya, bayangkan Anda kalau menjadi seorang pelukis, kanvas itu kan sebuah media untuk melukis kan. Biasanya dari kain putih gitu ya, kemudian Anda menuangkan ide Anda di atas kanvas. Nah, ini mirip juga gitu. Jadi model bisnisnya dari Osterwalder itu disebutnya kanvas model bisnis. Elemennya ada 9 atau bloknya ada 9. Kalau di Johnson elemennya ada 4. Kalau di Chessboard dan Rosenblum elemennya ada 6. Di Muge ada 4 gitu ya. Jadi ini bukan model, elemen-elemen ini bukan model. Oke, siapa tadi? Ya, Juwita. ya baik Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu bukan model tadi untuk elemen-elemennya. Jadi sudah terstruktur di model bisnis kanvasnya yang ada 9 tadi ya Pak. Ya, modelnya hanya satu ya. Ya, baik Pak. BMC, Business Model Canvas. Gitu. Yang 9 itu adalah blok Bloknya ya atau Pak. Ya, elemen. ya baik terima kasih baik Pak. Oke, baik. Berikutnya Marisa Marjasa, sorry. Marjasa. Eh, iya Marjasa ini Pak, cukup Marjas. rajin bertanya di YouTube. Silakan, Marjasa. Pak, setelah saya mempelajari materi yang Agak Bapak keras suaranya. setelah saya membaca materi yang Bapak sampaikan, Heeh. saya melihat kan Pak, contoh yang waktu Bapak menyampaikan materi itu cenderung suatu produk yang dalam artian produk itu proses pembuatannya cepat atau bisa dibilang manufaktur gitu ya Pak ya, produk manufaktur gitu ya Pak. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan eh, apabila di apply di dalam industri oil and gas, model kanvas ini eh, menurut Bapak banyak nggak ya Pak digunakan gitu? Maksudnya efisien nggak ya Pak penggunaannya? Atau ada model lain yang lebih cocok kalau untuk di oil and gas gitu Pak, model bisnisnya? Saya nggak bisa menjawab pertanyaannya itu. Jadi karena belum pernah saya bandingkan ya. Eh, dan rasanya sih belum ada ya studi banding tentang penggunaan model bisnis di dunia oil and gas. Anda bisa melakukan riset juga sebetulnya itu ya. Jadi, jadi yang jelas yang saya tahu BMC ini merupakan salah satu yang paling populer ya. Cocok tidaknya saya kira mungkin mungkin ya, mungkin bisa dinilai dari seberapa populer sebuah model bisnis diterapkan di dunia praktis. Ya. Karena nggak mungkin kan sebuah model bisnis itu populer kalau nggak dipakai. Ketangkep nggak? Ketangkap Pak. Mungkin ini pendapat ya Pak ya. Siapa Ya. tahu salah. Kalau saya ngelihatnya Pak, jadi kayak model bisnis kanvas ini lebih sering digunakan atau lebih cocok digunakan itu untuk suatu produk yang life perubahannya itu cepat gitu loh Pak. Kayak Bapak jelasan kayak pisau silet gitu. Itu kan proses perubahannya dari waktu ke waktu itu bisa lebih cepat dibandingkan kalau kayak di oil and gas kan Pak, kalau kita mau merubah sesuatu itu kayaknya prosesnya itu panjang gitu Pak. Saya melihatnya gitu. Jadi kayak lebih ke manufacture gitu Pak. Menurut saya. Itu. Kalau soal industrinya nggak juga gitu ya. Jadi banyak juga dipakai misalnya di industri jasa kayak perhotelan, restoran bisa juga dipakai gitu ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan perubahan industri gitu. Justru kalau di perusahaan-perusahaan yang relatif besar itu justru bisa membantu kita mewaspadai perubahan-perubahan tadi. Sebab salah satu salah satu ya bukan satu-satunya. Salah satu kelemahan perusahaan itu menghadapi dinamika bisnis adalah di model bisnis. Kalau model bisnisnya itu tidak berubah atau tidak menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, maka seringkali tadi yang membawa perusahaan itu terus
jadi bangkrut gitu atau berubah. Nah, model bisnis ini bisa membantu perusahaan, bukan menentukan ya, tetapi bisa membantu. Karena ketika kita melakukan analisis model bisnis, tentu saja tidak satu-satunya. Jadi misalnya gini, Anda mau menggunakan BMC untuk menganalisis model bisnis perusahaan Anda. BMC cukup nggak? Nggak cukup. Pasti memerlukan kelengkapan alat yang lain. Contohnya apa? Misalnya di BMC kan nggak berbicara tentang tren. Bagaimana tren bisnis terjadi? Nah, Anda harus melengkapi itu. Lakukan analisis tren, lakukan analisis eksternal perusahaan, lakukan evaluasi internal perusahaan, gitu kan. Jadi kalau Anda belajar manajemen strategi biasanya diajarin. Nah, hal-hal seperti itu untuk melengkapi BMC-nya ini. Jadi artinya apa? Artinya jangan mengharapkan informasi yang Anda cari ada di BMC tadi. Gitu. Kalau Pak, bagaimana kalau belum ada? Ya lengkapi. Gitu ya. Paham, Pak. Tapi Jadi kalau kita lebih kalau kalau membaca. pertanyaannya apakah cocok untuk oil and gas atau manufaktur saja, sebetulnya cocok untuk semua. Gitu. Karena ini hanya tools saja, tools untuk manajemen. Ya, jadi jangan dianggap kalau Anda belajar BMC itu Anda bisa tahu segalanya, enggak. Gitu ya. Ini hanya salah satu tools manajemen. Tapi sebagai orang manajemen, Anda harus paham model bisnis itu intinya. Jadi jangan jangan losing forest for the trees. Losing forest for the trees itu istilah. Jadi losing forest itu apa? Kehilangan hutan ya. Maksudnya tersesat di hutan. For the trees, kenapa tersesatnya? Karena Anda terlalu asik dengan pohonnya. Jadi tujuannya itu mengarungi hutan, supaya tahu ketujuannya apa gitu ya. Anda misalnya masuk hutan nih, menyeberangi hutan apa Alas Purwo. Tahu Alas Purwo ya? Alas Purwo itu hutan di Banyuwangi sana. Yang dikenal sangat sangat apa katanya angker ya. Katanya Desa Penari itu ada di situ. Oh, Desa Penari tahu, Pak. Dari buku. Nah itu, Oke, Pak. Oke. nah orang itu bisa tersesat karena tadi asik meneliti ini ada pohon bagus dan sebagainya. Tiba-tiba Anda kesambet, tahu kesambet. Terus akhirnya kesasar di hutannya. Nah, kita sebagai orang manajemen harus tahu model bisnis karena ini sebagai alat manajemen yang penting. Tapi jangan terus mengharapkan bahwa ini adalah alat sakti mandraguna, bukan. Jadi kalau Anda belajar manajemen itu kan banyak alat-alat tuh supaya bisa menempatkan alat itu dengan baik. Jangan sampai Anda diberi tugas, ini ilustrasi ya. Anda diberi tugas oleh bos membabat rumput di halaman kantor, kemudian Anda menyewa traktor, hancur semua bukan hanya rumput, tamannya sekalian itu. Gitu ya. Kalau mau Oke, Pak. membabat rumput pakai alat pembabat rumput, mesin pemangkas rumput ada gitu. Atau Anda panggil tukang kebun, kira-kira gitu ya. Jadi esensinya itu. Oke, Pak. Baik, Makasih, Pak. ya sama-sama. Arinda Dwi Apsari. Ya, baik. Terima kasih Pak Tatang atas Apa? kesempatannya. Mungkin tadi melanjutkan diskusi juga ya yang pertanyaan Mbak Marjasa tadi terkait oil and gas company. Mungkin mirip dengan RKAP ya Pak. Rencana kerja apa tahunan gitu atau RJPP gitu. Nah ini kalau mungkin ini Pak izin apa tadi kan di slide kan disampaikan nih yang Osterwolder itu tidak ada terkait stakeholder gitu. Padahal untuk yang siapa sih tadi sebelahnya itu ada yang terkait stakeholder. Nah Ya, ini untuk customer segment dan stakeholder itu tuh
kalau ada perbedaan antara keduanya tuh bagaimana menyikapinya, Pak? Karena biasanya stakeholder ini porsinya besar ya dalam proses bisnisnya perusahaan gitu. Nah, kalau ada kebijakan dari stakeholder gitu ya yang bertentangan dengan customer need itu seperti apa gitu, Pak? Misalnya nih sebagai contoh, misalnya penggunaan biodiesel gitu. Penggunaan biodiesel di Indonesia itu sekarang untuk diesel nih solar itu harus eh, sekitar 40% itu diambil dari FAME. FAME itu sawit gitu. Jadi yang 60%-nya solar, 40%-nya sawit gitu. Ini aturan dari pemerintah gitu. Tapi ternyata di pasar itu industri yang akan jadi konsumen itu tidak tidak mau gitu, Pak. Nah, ini menyikapi perbedaan antara stakeholder dan customer segment ini seperti apa? Ya, kalau itu berbicara tentang strategi bisnis, ya, jadi jangan lupa model bisnis itu merupakan turunan dari strategi bisnis, ya. Jadi nggak berdiri sendiri, model bisnis itu nggak berdiri sendiri. Oke, saya akan tunjukkan dengan ilustrasi ini. Ya memang Anda orang manajemen harusnya memang ngambil materi strategic management ya supaya paham. Kelihatan nggak nih gambar yang saya tunjukkan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Judulnya Cascading Generic Perencanaan Strategis. Ini berlaku secara umum ya. Kalau kita bicara tentang organisasi, baik itu perusahaan maupun non-perusahaan, biasanya seperti ini strukturnya di perusahaan itu ya. Ada visi, ada misi, ada tujuan, sasaran, target, dan seterusnya. Pak, itu adanya di mana? Nah, ini biasanya di dokumen rencana strategis atau strategic plan. Ya. Nah, kalau Pak di perusahaan saya nggak ada, ya bikin dong. Nah, dulu kita di lembaga pemerintah itu kadang-kadang mengabaikan ini, padahal itu wajib ya dari sistem perencanaan pembangunan itu akhirnya keluar di situ. Jadi bagaimana kita bisa merumuskan rencana pembangunan di setiap instansi pemerintahan. Itu akhirnya keluar tuh aturan-aturan itu. Jadi sebenarnya dari sisi manajemen memang harus ada. Jadi kalau di lembaga pemerintah itu ada namanya RJPP ya, rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang, RPJPN dulu namanya, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu ada undang-undangnya. Jadi kalau RPJPN-nya ada didok oleh DPR. Yang mengusulkan siapa? Pemerintah biasanya ya. Kalau RPJPN itu karena undang-undang maka disusun bersama antara pemerintah dan legislatif. Ya, sehingga dasarnya undang-undang, instrumen hukumnya. Dari RPJPN itu diterjemahkan kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. RPJMN itu ditandatangani oleh Presiden. Kenapa? Karena itu merupakan program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Nanti ada kepresnya itu nanti biasanya perpres. Ya. Itu merupakan penerjemahan 5 tahunan dari RPJPN. Jadi kalau RPJPN 20 tahun, 25 tahun, kalau RPJMN 5 tahunan. Karena kan presiden di Indonesia dipilih 5 tahun sekali ya. Kalau di Amerika kan 4 tahun sekali. Nah itu disusun. Apa saja isinya itu nanti mengandung ini. Ada outline-nya agak sedikit berbeda dari ini ya. Ada aturannya. Kemudian nanti berdasarkan RPJMN itu, jadi contoh misalnya sekarang Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu kan
presiden dan wakil presiden terpilih itu nanti menerbitkan RPJMN. Kemudian nanti kementerian dan lembaga ya kayak BRIN, apalagi BMKG dan sebagainya itu menyusun dokumen rencana strategis yang namanya Renstra, rencana strategis, sebagai turunan dari RPJMN sesuai dengan tupoksinan masing-masing, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Strukturnya biasanya paling tidak mengandung ini nih. Visi, misi, tujuan, sasaran, target. Meskipun sejak pemerintahan Pak Jokowi itu dibilang eh, yang lain menteri tidak boleh punya visi sendiri. Kepala lembaga itu juga tidak boleh. Jadi kita mengacunya ke visi presiden saja. Kan lebih mudah ya. Walaupun nanti harus diterjemahkan. Kalau presiden kan nasional keseluruhan secara umum. Kalau lembaga kan nggak semua persoalan harus ditangani kan. Jadi visi itu memang harusnya lebih spesifik. Jadi misalnya visi kepala BRIN kan beda. Yang ditangani kan hanya riset dan inovasi. Nggak semua masalah harus ditangani oleh BRIN. Nah, jadi lebih spesifik. Sama di perusahaan juga gitu. Ya. Visi itu mencerminkan gambaran ideal atau yang diidealkan oleh organisasi. Misi itu apa yang dilakukan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Kemudian nanti diterjemahkan kepada tujuan atau objektif kalau bahasa Inggris. Ya. Jadi misalnya perusahaan Anda punya 3 misi. Misinya itu diterjemahkan. Misi 1 itu apa tujuannya? Lebih rinci kan? Misi 2 tujuannya apa? Jadi ini istilahnya kalau cascading namanya one to many. Dari satu ke banyak. Jadi nggak boleh kebalikan ya. Kalau dari sisi manajemen. Karena kalau nggak kacau kan. Jadi harus one to many. Satu visi, beberapa misi. Atau paling tidak satu misi. Satu misi itu harus diterjemahkan kepada paling tidak satu tujuan. Tapi boleh lebih gitu. Jadi gitu namanya one to many. Demikian seterusnya ke bawah. Sasaran. Targetnya apa? Target biasanya mencerminkan apa yang ingin kita capai dalam bentuk yang terukur gitu. Jadi harus bisa diukur karena kalau enggak misalnya keberhasilan mengentaskan kemiskinan apa targetnya 0 atau sekian persen jumlah orang miskin gitu dan sebagainya. Jadi harus bisa terukur. Demikian cascading generik dari perencanaan strategis. Istilahnya bisa beda-beda ya, tapi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini yang harus diterjemahkan. Bagaimana ini hubungannya satu dengan yang lain. Kalau perusahaan Anda belum punya ini, ya Anda harus punya ini dulu, diusulkan. Gitu. Karena kita nggak bisa berbicara model bisnis kalau ininya, rencana strategisnya nggak jelas. Ya kan kacau. Jadi masing-masing orang, direkturnya diangkat, keinginan sendiri aja gitu kan. Nanti ganti direktur ganti lagi. Kan kacau ya. Nanti yang pusing anak buahnya. Kemudian nanti ketika diperiksa terjadilah penilaian menyalahi aturan, melampaui kewenangan. Ya, itu karena tidak ada dokumen acuan. Bisa terjadi seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana kita menerjemahkan itu tadi visi misi, purpose-nya atau tujuannya, kemudian tema strategis yang akan dilakukan apa biasanya kalau ini perlu untuk setiap pejabat yang menjabat dipercaya. Misalnya direktur baru diangkat. Nah, dia kan biasanya ditugasi menangani tema strategis tertentu. Kompetensi apa yang harus dikembangkan dengan pertimbangan tadi faktor-faktor eksternal dan internal. Nah, ini biasanya ada gap. Bagaimana ini semua yang di langit ini mesti di langit diterjemahkan supaya bisa diimplementasikan secara konkret. Ya, apa prakarsanya, apa tindakan yang bisa terukur, sasarannya dan sebagainya. Inilah yang biasanya ada kesenjangan. Jadi ada dokumen,
tapi susah diterjemahkan. Nah, itu kesenjangan gap gitu. Nah, makanya biasanya ada alat-alat. Contoh misalnya ya, kalau Anda belajar strategic management, misalnya balance scorecard, ya, BSC. Nah, itu betul sebetulnya untuk membantu ini. Dari sinilah nanti Anda menerjemahkan kepada model bisnis. Oh, kita ternyata selama ini omsetnya itu relatif stagnan karena kita nggak pernah melakukan inovasi di customer segmen. Customernya itu aja gitu kan, nggak ada perubahan dan sebagainya. Nah, nanti Anda menganalisis itu saja apa yang harus dilakukan. Kira-kira begitu, ya. Ketangkap? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya mau menyinggung sedikit ya supaya kita sama-sama punya pemahaman yang sama tentang topik ketiga ini. Bentar, saya ups. Oke, jadi di bahan yang sudah saya share itu sebetulnya esensinya hanya ada dua. Satu, menyampaikan sebetulnya apa yang dimaksud dengan model bisnis. Model bisnis itu pada dasarnya merupakan deskripsi logis yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi non-perusahaan menciptakan dan mendeliver value. Value itu artinya ya nilai, itu artinya manfaat kepada pelanggannya dan mendapatkan value dari pelanggannya. Jadi apa yang dimaksud dengan value? Kan value itu konsep abstrak ya. Ini perusahaan menciptakan value. Value itu apa, konsep abstrak? Yang diterima oleh pelanggan apa itu? Produk dan jasa, Pak. Produk, barang, dan atau Barang dan jasa, barang atau jasa. Jadi apapun itu. Jadi makanya sebetulnya kalau kita bicara tentang model bisnis, itu ya nggak terbatas pada manufaktur, ya, tetapi juga jasa bisa. Bahwa manufaktur lebih mudah dibayangkan, iya, karena apa? Karena kelihatan ya, tangible ya. Anda Produknya membuat terlihat, sepeda Pak. motor, kelihatan sepeda motornya. Tapi kalau Anda berbicara bidang jasa, perhotelan, kan kita nggak makan hotelnya atau nggak makan kamarnya, tidak makan kasurnya dan sebagainya. Tapi jasa perhotelan itu yang kita rasakan, gitu ya. Nah, artinya apa? Bauran dari misalnya bagaimana hotel itu melayani kita, menerima pesanan kita, kemudian melayani waktu check-in, melayani ketika kita sedang di hotel itu. Kalau dipesan makanan dilayani dengan baik atau tidak, harganya bagaimana, kamarnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, keamanannya bagaimana. Nah, itu bauran. Jadi memang lebih kompleks gitu ya. Karena boleh jadi hotelnya kelihatan bagus gitu ya, tapi ternyata nggak aman. Meskipun jarang sekarang ya. Tapi pernah terjadi. Ya. Suatu saat itu zaman dulu saya waktu masih awal-awal bekerja lah, awal-awal kembali dari Amerika itu pernah tugas dinas di Bandung bersama tim gitu ya.
Kemudian teman saya menyarankan menginap di satu tempat itu dekat viaduk ya. Hotelnya masih baru, masih bagus gitu ya. Ternyata ada tetangga kamar saya itu kecolongan laptop. Gitu. Wah itu heboh gitu. Akhirnya kita besoknya pindah. Jadi, nah itu kan berarti produknya kurang bagus kira-kira ya. Produk jasanya itu ya. Jadi jasa itu memang tidak mudah ya. Biasanya lebih kompleks. Sama seperti restoran gitu. Kita ke restoran itu kan bukan hanya menikmati eh, masakannya kan, tetapi pelayanannya juga kita terima. Kalau kalau masakannya enak bagus gitu, tapi ternyata harganya luar biasa mahal gitu, kita merasa tertipu. Atau misalnya pelayanannya itu tidak ramah, wah itu kan nggak bagus, itu akan susah. Nah, itu contoh ya. Itu jadi itu model bisnis ya. Nah, kemudian bagaimana perusahaan menerima value dari customer? Value yang diterima oleh customer itu apa bentuknya? Lalu Imbalan, Pak. Imbalan atau imbalan ya. reward. Jadi imbalan itu bisa uang dan non uang. Jadi tentu kalau perusahaan bisnis yang utama uang ya, karena kalau kalau imbalannya nggak bisa kalau misalnya kita berbisnis bukan bukan uang gitu ya. Jadi harus ada elemen uangnya. Yang lain boleh gitu ya, tetapi harus ada uang. Karena kalau enggak ya bangkrut perusahaannya ya. Jadi contoh misalnya kita bikin bikin produk barang dan atau jasa yang bagus sekali gitu, tetapi customernya nggak mau bayar gitu kan. Eh, tapi berterima kasih luar biasa. Waduh, saya berterima kasih terhadap produk barang dan jasa perusahaan Anda gitu ya. Tapi kalau nggak mau bayar kan sama aja bohong, Anda bangkrut gitu. Nah, jadi untuk perusahaan bisnis pasti ada unsur uangnya. Yang lain boleh nggak boleh gitu ya, sebagai tambahan. Tapi ada organisasi yang tidak memerlukan itu dari customernya. Tapi mungkin saja memerlukan itu dari stakeholdernya yang lain. Ya, misalnya LSM atau lembaga pemerintah, kan dia tidak dibayar oleh customernya ya. Ya, tidak selalu seperti itu. Jadi lembaga pemerintah tugasnya melayani masyarakat gitu. Tidak semua jasa yang dihasilkan dibayar langsung oleh penggunanya ya masyarakat atau warga, tetapi dia dibayar oleh stakeholdernya yaitu negara. Gitu ya. Jadi banyak organisasi yang cukup kompleks, jadi tidak dibayar langsung oleh pengguna jasanya, tetapi oleh stakeholdernya. Jadi eh, banyak sekali. Nah, itu yang harus dicermati dalam model bisnis karena stakeholder seperti itu kan penting. Mereka serupa juga ibarat customer, pelanggan pengguna jasa kita. Oke. Nah, di situ diceritakan bahwa ada beberapa model bisnis yang paling populer ya. Saya bisa mengklaim yang paling populer karena yang paling banyak dijumpai. Paling tidak secara akademis itu adalah BMC. Makanya banyak permintaan training itu biasanya menggunakan BMC, ya Pak, relatif lebih mudah dan lebih praktis gitu ya untuk dijadikan cara bereksersis. Beberapa kali ada ITS membuat training tentang apa namanya manajemen gitu ya untuk misalnya calon-calon SDM yang mau dipromosikan menjadi manajer itu biasanya saya diminta untuk membahas BMC gitu ya. Karena itu paling paling mudah dan sangat membantu untuk calon manajer untuk memahami bisnis perusahaan mereka. Oke. Nah, yang kedua ini eh, sepertinya sederhana tapi tidak mudah yaitu menyangkut inovasi model bisnis. Karena topik
mata kuliah kita kan manajemen teknologi dan inovasi. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi berkaitan dengan model bisnis. Jadi kalau kita menggunakan BMC, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya. Di bagian belakang, oke. Jadi inovasi model bisnis ketika kita menggunakan BMC terutama itu ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah melakukan pembaruan di BMC-nya. Jadi langkah awal artinya Anda harus melakukan pemetaan kan, mapping. Kemudian dari mapping itu Anda melakukan analisis apa yang bisa atau perlu dikembangkan atau diperbaiki atau bahkan mungkin dikurangi, dihapuskan dari elemen-elemen yang ada di BMC tadi. Itu namanya renewal ya, pembaruan. Contoh misalnya gini, kita berbisnis apa ya? Misalnya ya ini berbisnis salon di wilayah mana? Di wilayah Bekasi lah ya misalnya. Di Bekasi. Tapi kita tidak punya target spesifik sebetulnya salon kita itu untuk siapa sih? Kan nggak bisa misalnya Anda menargetkan seluruh masyarakat Bekasi. Masyarakat Bekasi itu kan sangat beragam ya. Dari yang mungkin penghasilannya hanya 50.000 sehari sampai mungkin puluhan bahkan ratusan juta sehari gitu. Kan beragam sekali gitu. Ya contohnya apa? Contohnya kalau di Bekasi itu kan bukan hanya laut, sungai aja disertifikatkan kan, artinya pengusaha banyak sekali. Ya. Jadi banyak sekali yang kaya, tapi banyak juga yang miskin ya. Para nelayan yang ini itu kan juga pas-pasan itu. Nah, kita perlu spesifik kan. Jadi customer segmen, yang namanya segmen itu kan bagian ya. Makanya ada metode segmentasi pasar. Kalau Anda belajar pemasaran, manajemen pemasaran, segmentasi pasar, Anda melakukan segmentasi itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan pendapatan atau apa? Atau wilayah gitu kan? Atau kelompok bauran dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan. Mungkin selama ini belum pernah dilakukan sehingga misalnya saja ya bisnis Anda profit omsetnya itu relatif rendah. Tapi mungkin dari analisis, dari pengalaman yang Anda alami itu ya Anda lalui itu ternyata Anda belajar bahwa segmennya itu harus spesifik. Anda mencari orang-orang Bekasi yang misalnya kalau bekerja itu menggunakan KRL. Kenapa? Karena misalnya alasan-alasan tertentu gitu ya. Salon Anda akan laku untuk pengguna KRL yang berangkatnya sangat subuh gitu ya dan sebagainya. Jadi dengan melihat seperti itu, Anda bisa melakukan pembaruan-pembaruan sehingga bisa memperbaiki bisnis Anda. Esensinya di situ. Tapi yang diperbaiki itu hanya 9 elemen saja. Kalau kita fokusnya pada model bisnis. Apakah pembaruan hanya model bisnis? Tentu saja tidak. Ya, jadi dalam konteks ini, kalau Anda melakukan pembaruan model bisnis menggunakan BMC, ya fokusnya pada 9 tadi. 9 itu bukan hanya satu persatu, tapi juga bisa kombinasi. Di bahan itu kan yang saya berikan, ada elemen-elemen apa saja yang kadang perlu dilakukan kalau Anda mau mengembangkan model bisnis tertentu. Misalnya kita ingin fokus kepada perluasan customer segment
dengan cara kombinasi gitu ya. Misalnya ada kelompok-kelompok yang jasa salonnya itu diberikan tarif sangat rendah. Kenapa? Karena itu adalah merupakan jasa salon tertentu yang di mana-mana bisa ditemui. Daripada Anda bersaing head to head misalnya ya, wah untuk layanan tertentu itu Anda murahkan saja, Anda diskon aja, bahkan bisa diskon 50% gitu ya. Tetapi untuk jasa-jasa tertentu Anda justru buat sebagai layanan yang eksklusif. Sehingga customer merasa ini keistimewaan dari salon Anda misalnya ya, itu contoh aja. Nah, di situ Anda membuat uangnya itu, making the money-nya dari situ. Tapi jasa yang lainnya Anda murahkan gitu ya. Supaya banyak pengguna jasa datang dan mereka menjadi target untuk ditawari jasa layanan yang lain yang premiumnya kira-kira gitu. Nah, kombinasi seperti itu bisa dilakukan lewat model bisnis BMC ini. Gitu ya. Yang kedua adalah mempertajam untuk hal tertentu saja. Jadi misalnya produk market fit yang menjadi target Anda gitu. Karena misalnya Anda merasakan bisnis Anda itu kayaknya banyak yang mengeluh deh gitu. Karena kurang cocok produk yang dikembangkan dengan pasar yang dituju gitu emang, sehingga di apa dirancang ulang dengan cara produk market fit ini. Nah, itu yang kita menggunakan toolsnya adalah VPC, Value Proposition Canvas. Fokus ke situ supaya menjamin atau paling tidak memperbaiki kesesuaian antara produk dengan pasar yang dituju ya. Itu juga salah satu cara kita melakukan inovasi dalam model bisnis. Kemudian juga kita bisa belajar dari industri lain. Anda bekerja di bidang tadi apa? Ada yang menyebutkan oil and gas gitu ya. Oil and gas bisa belajar dari industri yang lain ya. Apa yang terjadi di industri yang lain misalnya yang berubah cepat dan inovasi-inovasinya bisa ditiru. Mungkin tidak persis sama, tetapi kita bisa belajar. Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi layanan kesehatan bisa belajar dari layanan apa. Kemudian apalagi bisnis-bisnis tertentu itu bisa juga belajar dari yang termasuk perhotelan. Anda kan kemarin-kemarin bukan sekarang ya, walaupun sampai sekarang masih berlaku, kan banyak juga terjadi inovasi dalam jasa perhotelan. Dulu yang namanya bisnis hotel itu harus punya gedung yang bagus gitu ya. Ketika beberapa hotel diambil alih oleh manajemen perhotelan perhotelan tertentu, mereka melakukan standarisasi. Jadi contoh misalnya, yang namanya hotel Novotel, pasti layanannya hampir sama semua. Mau Novotel di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di mana itu sama. Karena ada standarnya gitu. Jadi biasanya kita merasa yakin bahwa layanannya itu bagus kan terstandar. Demikian juga misalnya apalagi dulu juga pernah terkenal misalnya kayak holiday gitu ya, hotel holiday di Amerika dulu pernah terkenal gitu. Nah, itu juga hampir sama. Tapi sekarang berkembang, bukan sekarang sebenarnya beberapa tahun yang lalu, kayak hotel-hotel butik ya. Mereka tidak membangun hotel sendiri, tapi bekerja sama dengan para pemilik gedung atau apa perumahan atau bangunan tertentu yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat menginap, tempat istirahat dan sebagainya. Ya, banyak sekali contoh-contohnya ya. Red Doors, apalagi banyak ya yang lain-lain. Itu mereka bukan membangun hotel sendiri, tapi mengembangkan sistem manajemennya dan kerjasama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Lalu yang keempat ini yang agak susah ya, memperbaiki ekosistem bisnis.
Kenapa susah? Karena nggak bisa sendirian ya. Kalau Anda pelaku bisnis, kan nggak mungkin memperbaiki ekosistem sendiri karena ada kaitannya dengan peraturan atau kebijakan pemerintah gitu ya dan lain sebagainya. Ya, jadi tapi bukan berarti mustahil ya, karena Anda bisa melakukannya dengan bekerja sama dengan para stakeholder. Jadi itu harus ada stakeholder involvement. Ya, mungkin Anda minta bantuan dari pemerintah terkait untuk mengembangkan ekosistem bisnis yang relevan dengan bisnis Anda. Yang terakhir adalah bos ini strategi. Ya, meskipun tidak selalu mudah ya. Ini konsepnya adalah karena ketika kita menghadapi persaingan yang terlampau ketat, sangat ketat, sehingga susah melakukan perubahan-perubahan, maka kita disuruh untuk pindah aja gitu ya. Pindah ke dunia lain kira-kira gitu ya kasarnya. Dari persaingan yang berdarah-darah, jadi yang disebutkan dengan Red Ocean atau Samudra Merah, kemudian kita berbisnis di Samudra Biru gitu kira-kira begitu. Apa bedanya? Ya Samudra Biru harus ada hal-hal yang sangat berbeda sehingga mengurangi atau kalau perlu bahkan mengeliminasi persaingan yang sangat ketat tadi. Ya seolah-olah kita itu bisnisnya di hotel, tetapi hotel yang dinilai berbeda oleh masyarakat pengguna atau calon pengguna. Kenapa? Karena kita berada di blue ocean. Meskipun biasanya kalau kita berhasil, nanti pelaku yang lain juga akan ngikut. Jadi selalu begitu ya. Dalam bisnis itu selalu seperti itu perubahannya. Kalau ada yang berhasil, maka akan ditiru oleh yang lain. Kemudian kita harus berinovasi lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi itu yang dasar dari pembahasan tentang model bisnis. Dan harus diingat bahwa tidak ada model bisnis yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa saja ya dibaca ya, ada di bagian belakang gitu ya. Jadi BMC itu bukan sesuatu yang sempurna gitu ya, nggak ada catatnya enggak. Dan tidak selalu mudah karena itu memang perlu exercise. Anda kalau sudah paham ya harus exercise. Dimas Dwiki Iya, ada Pak. Saya pertanyaan lain? mau tanya. Ya, Kan, Pak, saya kan bekerja di perusahaan konsul, konsultan jasa, konsultan jasa. Nah, ya, bagaimana perusahaan konsultan dapat mengukur kepuasan klien dan efektivitas strategi hubungan pelanggan ya Anda untuk harus menjadi melakukan acuan di BMC kelak, Pak? ya Anda harus melakukan riset dong. Nah, jadi kalau Anda mau mengukur efektivitas kepuasan pelanggan ya ada risetnya. Biasanya risetnya tidak hanya menyangkut tentang model bisnis ya. Ya, Kalau kalau pada umumnya kalau pelanggan itu tidak terlalu peduli dengan model bisnis yang Anda terapkan. Mereka tidak mau ikut pusing kan? Yang ya pasti. pusing Anda saja. Tapi Hmm. bagaimana value yang mereka terima? Umumnya begitu. Kalau customer ya. Nah, yang harus Anda pikirkan Anda sendiri gitu. Jadi biasanya pihak perusahaan yang memikirkan. Nah, ada beberapa konsep ya kalau yang relevan dengan mata kuliah kita. Satu, kita mempelajari tentang konsep services ya. Artinya kualitas dari pelayanan, service quality. Apa konsepnya? Ada teori dari para Suraman dan kawan-kawan bahwa layanan itu biasanya terdiri dari beberapa dimensi. Secara konseptual seperti itu. Jadi apa saja yang dinilai oleh pelanggan. Jadi menurut dia ini berkembang ya dari 20 dimensi ke 10 sampai ke 5 ya di konsep Parasuraman itu. Kemudian
kita bagaimana cara mengetahuinya ya? Kita melakukan survei. Iya, Pak. Disebut di SurvQual namanya ya, metodenya metode SurvQual. Nah, SurvQual melihat dari 5 dimensi. Konsepnya adalah melihat perbedaan penilaian dari harapan customer dengan apa yang mereka terima. Jadi kita melakukan riset. Menurut si customer A itu sebetulnya kalau dia menyangkut pertanyaan pelayanan, itu misalnya pertanyaan pertama, menurut Anda apa sih sebetulnya ekspektasinya? Oh, pelayanannya begini. Ya, kemudian terus yang diterima seperti apa begitu. Nah, selisih atau gap antara apa yang diharapkan dan apa yang diterima itu yang kita nilai, ya. Kemudian Bisa menjadi acuan ke kita depan gitu ya, Pak. perhitungkan secara statistik, ya, itu SurvQual. Pak, bagaimana kalau dengan layanan di jasa transportasi udara? Nah, SurvQual ini dimodifikasi menjadi yang disebut dengan Airqual. Jadi ada beberapa versi dari SurvQual untuk industri-industri tertentu. Nanti ada pelajari. Apakah dibahas di mata kuliah ini secara spesifik? Tidak ya. Kalau dibahas semua ya nggak akan cukup, Pak. Tapi ada metode. Di bidang manufaktur, di lingkungan manufaktur ada juga berkembang awal mulanya di lingkungan industri manufaktur di Jepang yang disebut dengan konsep QFD, Quality Function Deployment. Apa esensi dari Quality Function Deployment adalah bahwa perusahaan itu kalau mau melakukan produksi, dibilang harus mendengarkan lebih banyak konsumen, ya, suara konsumen, the voice of customer, kira-kira bahasa Inggrisnya begitu ya, VOC. Nah, jadi perusahaan itu harusnya membuat produk, dengarkan konsumen pengen apa atau butuh apa. Jadi jangan, intinya gini, perusahaan itu jangan berbisnis hanya sekedar karena kita bisa membuat produk, kira-kira begitu. Kenapa muncul muncul penilaian seperti itu? Karena banyak waktu itu di Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang itu pokoknya bikin aja, misalnya bikin toys, ya itu mainan gitu, atau produk-produk tertentu seperti alat transportasi, mobil gitu ya. Eh, Hanya karena mereka bisa, oh bisa, kami bisa membuat mobil, gitu. Tapi ternyata ketika sudah dibuat, disampaikan ke pasar nggak laku, ya. Karena kenapa ya? Karena nggak pernah dengar apa kebutuhan masyarakat yang dituju dan sebagainya. Jadi diusulkan oleh Yoji Akao dan Shiguro Mitsugo, saya lupa nama Jepangnya, agak susah diucapkan. Tapi yang sini dari Akao ya, Yoji Akao, itu tadi konsep KFD. Kemudian diterapkan di lingkungan manufaktur Jepang dan dinilai banyak membantu dan berhasil, lalu diadopsi oleh pakar-pakar di Amerika Serikat dan diperkenalkan di industri di Amerika Serikat. Kemudian kita juga ikut pelajari seperti itu, kira-kira begitu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana memperbaiki lebih spesifik dari model bisnis BMC ini, yaitu menyangkut hubungan antara produk dan Customer. market ya besar. Nah, jadi memperbaiki produk market fit itu bisa dengan VPC, bisa QFD atau kombinasi dengan SurvQual dan sebagainya. Nah, topik-topik seperti itulah yang biasanya banyak berkembang di lingkungan eh, mata kuliah ini, manajemen teknologi dan inovasi, dan juga menjadi topik tesis teman-teman. Itu banyak. Jadi makanya kalau Anda baca di research gate saya itu banyak paper-paper di email saya itu yang menyangkut misalnya beragam sebetulnya, tapi banyak berkaitan dengan bagaimana memperbaiki produk, barang dan atau jasa,
di beberapa industri, kemudian pengembangan model bisnis, sampai ada beberapa juga yang misalnya tentang change management dan sebagainya. Itu masih relevan dengan manajemen teknologi dan inovasi. Nah, karena itu nanti untuk proyek kelas teman-teman silahkan dipelajari apa yang kira-kira relevan. Jadi yang kita diskusikan di kelas memang relatif terbatas ya, tapi topik untuk proyek kelas sebetulnya sangat terbuka luas. Ya, Anda bisa mengeksplor. Nah, supaya tepat, jadi jangan sampai Anda capek-capek bikin proyek kelas, ternyata dinilai oleh Pak Tatang nggak cocok ini, gitu kan. Nah, itu makanya harus didiskusikan. Kalau sudah ada gagasan, sampaikan, kemudian nanti akan saya komentari. Itu ya. Ini kan sudah pertemuan ketiga. Sebelum pertemuan kelima, Anda harus submit paper review kan ya. Nah, supaya saya tidak lupa, rasanya sih setiap di pertemuan saya mengingatkan, paper review tidak menerjemahkan judul ya. Judul paper yang Anda review itu jangan diterjemahkan, biarkan apa adanya. Yang perlu Anda terjemahkan isinya. Jangan kebalik ya. Karena masih ada tuh semester lalu yang paper review-nya masih dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi dia menyampaikan di dalam videonya dalam bahasa Indonesia. Ini gimana gitu ya. Jadi paper review yang seperti itu sudah pasti tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Paper review seperti itu ya. Jadi kalau proyek kelas itu sudah pasti sebelum pertemuan ke-8 ya dikumpulkan. Karena proyek kelas dikumpulkan dalam 3 bentuk. Satu, dokumen laporan, yang kedua PPT, PowerPoint ya. Yang ketiga video. Itu jangan mepet-mepet. Kalau mepet-mepet biasanya itu hasilnya nggak bagus. Tuh ya. Oke, sebelum saya tutup, ini udah habis waktunya. Tapi sebelum saya tutup, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup kita bisa akhiri ya. Jangan lupa mengisi presensi. Sampai ketemu insya Allah. Sabtu depan kita masih ketemu ya. Sabtu depan kan tanggal 22. Jadi libur baru mulai tanggal 27. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi Sabtu depan insya Allah masih ketemu. Kemudian setelah itu kita libur cukup panjang. Libur. Mm-mm. Sampai tanggal 7 April baru 7. ketemu lagi tanggal berapa April, 12 atau berapa lupa saya. Baik, kalau begitu sampai ketemu insya Allah Sabtu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.